Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya, hari ini kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan yang menimpa kita. Hari ini saya mau berpidato tentang strategi saat dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat masa Mekah. Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah. Rasulullah diutuskannya untuk memberikan ajaran Islam dari isi Al-Quran. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya Mekah, sedangkan 10 tahun dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Di saat itu, kondisi masyarakatnya kacau balau sebelum datangnya Nabi Muhammad. Seperti orang mengubur bayi hidup-hidup, menyembah dewa-dewa palsu, menyembah berhala, dan lain-lain. Di tengah kondisi ini, Nabi Muhammad SAW membawa dua substansi dakwah, yaitu satu, Nabi Muhammad mengajarkan bangsa Arab bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tidak ada yang lain. Dua, memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dibanding dengan berceramah untuk menanamkan ajaran Islam. Nabi lebih memilih untuk berdakwah dengan akhlak yang baik karena pada saat itu orang-orang itu sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dan di saat itu orang-orang memperlakukannya dengan kejam, seperti menyebutnya orang gila dan mengejeknya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW menjadi dua. Pertama, secara siriyah atau sembunyi-sembunyi. 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menyeru orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya dan kerabat serta sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Kedua, metode dohiriyah atau terang-terangan, karena ia diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan secara terang-terangan. Ini bisa dilihat atau dibaca dalam Quran surat Al-Hijr 15:94. Dikatakan dalam situ, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Lalu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, di antara lain banyak pemahat berhala yang memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Bangsa Quraisy yang menentang ajaran Rasulullah, yang menentang mereka keberatan. Jadi mereka tuh menentangnya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka. Selain itu, mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW sebab Islam melarang menyembah berhala. Orang-orang musyrikin Mekah yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang yang menyembah berhala. Dan masyarakat Mekah di saat itu masih berpikiran untuk bertutup. Sekian pidatonya dan terima kasih kepada hadirin sekalian. Mari kita bersih pada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata atau kalimatnya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.